Bahkan ada yang di parade homoseksual berbicara juga di situ. Because it's not the will of God the Father that none should perish. Because It's not the will of God the Father. Karena itu bukan kehendak Tuhan. karena itu bukan kehendak Tuhan, dari mereka pasti akan binasa. But that all to come to true repentance, to the saving knowledge of the truth. It's not the will of God the Father that none should perish, but that all to come to true repentance, to the saving knowledge of the truth. Karena bukan kehendak Tuhan supaya kita binasa, tapi Tuhan itu menginginkan kita untuk bertobat dan menerima keselamatan itu. You know how Paul went from town to town and preaching the gospel? Kalian tahu kan bahwa Paulus itu They jalan whipped them, dari stoned them, and he jailed them. He suffered so much persecution, and that's similar to what a preacher out there goes through. Jadi kalian tahu sendiri kan kalau Paulus itu jalan dari kota ke kota dan mengalami banyak penganiayaan, so many persecution, and I miss the last sentence. That's similar to the street preachers. Oh. Itulah yang hampir sama dengan penginjil jalanan. Jadi seperti Paulus berjalan ke kota-kota dan mengalami juga penganiayaan. I never been in jail for preaching the gospel. Never been in jail. Saya belum pernah masuk penjara karena memberitakan Injil. But many of my brothers Tapi banyak dari saudara-saudara saya that I preach with, they have gone to jail. yang sama-sama berkhotbah bersama-sama dengan saya, mereka sering mengalami masuk penjara karena Injil. Almost every time we go out in the streets and preach, the police comes. Bahkan setiap ketika kita mulai berbicara tentang Yesus, sering kali polisi-polisi datang untuk menegur saya. But in America, there's laws, there's liberties. It's okay to preach the gospel. Kalau di Amerika ada hukumnya, kebebasan untuk memberitakan Injil. Many people that live in sin, they try to stop the preaching of the gospel. Banyak orang yang berdosa mencoba untuk menghentikan untuk saya bisa berkhotbah tentang kabar baik. They get offended Mereka tersinggung because demons tremble at the name of Jesus, karena setan-setan ketakutan ketika mendengar nama Yesus. and they call the police Dan mereka memanggil polisi to come and stop us. untuk datang dan mencegah saya. So there's times the police tells us Dan ada waktu ketika polisi berkata kepada saya, that we cannot use loudspeakers. ketika kita gunakan speaker yang sangat kencang, We carry bullhorns and loudspeakers to preach in the streets. Bullhorns, like the speakers the Muslims put on. kita bahkan bawa toa gitu untuk memberitakan Injil. Yeah, so the police give us a hard time, Dan polisi itu memberikan waktu yang sangat sulit kepada kami. and they try to stop us from preaching. Dia mencoba untuk menghentikan khotbah saya. But as a street preacher, we are called by God to proclaim the good news. Tapi penginjil jalanan itu untuk memberitakan Yesus, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. And there's no weapon formed against us that should prosper, says the Lord. We will continue. Dan tidak ada senjata yang bisa menghentikan kami karena ada Tuhan dalam hidup kami. When I didn't have a car, I took the bus, the train, the plane, and I went all around America to preach the gospel. Karena saya nggak punya mobil, jadi saya naik kereta, naik bis, naik pesawat untuk memberitakan Yesus ke seluruh Amerika. Went south, north, east, west, everywhere. Selatan, utara, barat, timur, ke semua tempat. And the doctors say I cannot work, so I don't have no job. How did I do that? Dokter memvonis kamu nggak punya kerjaan, bagaimana kamu melakukan hal itu? God is faithful. He's our provider. Tuhan itu setia, Dia yang akan menyediakan.
When we have faith, what is not possible with man, all things are possible with God. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. And it's amazing. This past year, I went to 5 different countries without making any plans. The Lord just led me, and now He brought me here, and He brought me for a reason, because the harvest is so huge in Indonesia, but the workers are very few. The workers. And the laborers. Jadi yang paling luar biasa adalah Tuhan membawa saya ke beberapa negara bahkan tanpa perencanaan, dan akhirnya berada di Indonesia seperti ini with laborers dan Workers for Jesus. Dan bahkan tidak ada teman-teman di sekitar saya yang sama-sama bekerja seperti ini di sini, maksudnya tidak, sangat sedikit. Tidak ada laborers, tidak ada teman-teman yang mendukung saya, cuma sedikit di sini gitu. So before I came here, the Lord took me to Mexico to preach the gospel there. Sebelum saya ke Indonesia, Tuhan membawa saya ke Meksiko untuk memberitakan Injil. In Mexico, it's a war zone. There's people fighting over drugs, dying, so many. Dan di Meksiko itu sangat parah. Di sana orang-orang bertengkar karena narkoba, berkelahi, sangat sering terjadi. I don't know how I did it, but I know that the Lord was with me. He guided me through it all. He kept me Aku safe. nggak tahu gimana cara saya melalui itu ketika di Meksiko, tapi saya tahu Tuhan bersama saya. Tuhan membawa saya untuk melalui itu semua. Dia menuntun saya. I passed through the worst places in Mexico, Aku melewati tempat yang paling buruk di Meksiko, and my car didn't have no permission to be in Mexico. dan bahkan mobil saya nggak punya surat-surat untuk masuk ke Meksiko. So when you cross the border, Kalau kamu melewati perbatasan, they have to give you a permit. kamu harus memberikan surat izin. It was my first time going there. Ini baru pertama kali saya ke sana. You know, I went through all the barricades, through all the wire, through all the walls. Aku harus melewati barikade. dan melewati kabel-kabel. I got to the gate. dinding, dan masuk ke pintu They gerbang. opened the door. I went in. Dan tiba-tiba mereka buka gerbangnya dan saya tiba-tiba masuk gitu aja. And Mexico, if you don't have no license plates, it means that you are working for the drug cartels. Di Meksiko kalau kalian nggak punya surat izin, kamu dianggap sebagai pengedar narkoba. I passed many checkpoints with military, with big guns. Aku melewati banyak rahasia di sana, yang rahasianya bahkan bawa gun, banyak senjata yang besar-besar. It's just amazing how the Lord protected me. Aku melewati itu, itulah betapa hebatnya Tuhan kita. And I just want to encourage you all. Dan aku ingin mendorong kalian The Lord is calling you to be a witness for Him. bahwa Tuhan memanggil Anda semua untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Having faith in Christ Punya iman dalam Tuhan means that we will produce fruit, adalah kita berbuah bagi Dia. that we will have good works, Kita melakukan perbuatan yang baik. because God loves the world, Karena Tuhan sangat mencintai dunia ini. that He gave His only begotten Son, Makanya Dia memberikan anaknya yang tunggal. that whoever should believe in Him Dan siapapun yang percaya should kepadanya, not perish but have everlasting dia life. tidak akan binasa, tapi akan mendapat hidup yang kekal. And God is wanting to use you to tell the world Dan Tuhan ingin memakai kalian semuanya untuk berkata kepada dunia that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa hidup dan menuju terang itu. Jesus did not come to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum dunia itu, tapi lewat Dia dunia ini akan diselamatkan. He who does not believe in Him is condemned already. Karena
sebenarnya dunia ini sedang dihukum. Because he has not believed in the only begotten Son of God. Tapi mereka yang percaya kepada anak tunggal Bapa itu. And this is the condemnation. There's no condemnation. This is the condemnation. 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 Dan inilah penghukuman itu. That the light has come into the world. Ya, Inilah penghukuman itu bahwa terang itu telah datang datang ke dunia. That is Jesus Christ. Itulah Yesus Kristus. But men love darkness. Tapi manusia mencintai kegelapan. Just before I knew the Lord, I loved darkness. Seperti saya, sebelum saya kenal Yesus, saya mencintai kegelapan. Nobody reached out to me with the gospel. Tidak ada seorang pun yang menjangkau saya dengan Injil itu. I was a Catholic, I was a Mormon, Aku pernah Katolik, aku pernah Mormon, and I continue to be a child of the devil. tapi aku tetap menjadi agennya iblis. For the light has come into the world, but men love darkness because their deeds are evil. Because my deeds were evil, I used to love darkness. Sorry. Everyone that's practicing what is ungodly, semua yang melakukan everyone that is practicing sin, Yes. hates the light. Oke. Semua orang yang melakukan dosa membenci kegelapan, membenci terang itu. Semua yang melakukan dosa membenci terang itu. And will not come to the light, lest his deeds should be reproved. And will not surrender to Jesus Yes. unless his works should be exposed. If I'm living in sin, and I want to come to Jesus, my sin is going to be exposed. Ketika It's in the Bible. sorry, I know. Jadi ketika di Yohanes itu. Jadi kalau kita, kenapa mereka tidak mau datang kepada terang? Kalau mereka datang pada terang, dosanya itu dieksposkan. akan nyata dosanya. Iya. Makanya kenapa manusia lebih senang kegelapan. John chapter 1 Yes. terus Yohanes 1 ayat 3:20. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light lest his deeds should be exposed. ya. Yohanes 3:20. Terus 3. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi setiap orang yang melakukan kejahatan itu pasti membenci terang. Karena ketika mereka datang kepada terang itu, perbuatan-perbuatan itu akan dinyatakan gitu. Only him that does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen that they have been done in God. That's the 21. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. So I know everybody's cold, tired, so I just want to end it up right there. I just want to preach a little bit of what a street preacher looks like. I don't think you guys ever seen a street preacher. So I'm going to preach just like if I was preaching in the street. Okay? Jadi kalau saya sedang berada di jalan, berarti saya sedang berkhotbah. Kalau kalian ketemu saya sedang berada di jalan, berarti saya sedang menginjil di jalanan. So this is, we go out there on the streets Jadi kita keluar ke jalanan and reach out to dan, the ones that are lost. dan menjangkau orang-orang yang terhilang. These people are living a life of sin. Orang-orang ini hidup dalam kegelapan dosa. But we believe that there's power in the name of Jesus to Tapi kita set the percaya. captives free. Tapi kita percaya kita hidup, We believe that there's power in the name of Jesus kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus to set the captives free. untuk membebaskan para tawanan. Just like when I was a captive to my sin, Seperti saya ketika sedang tertawan oleh dosa, Jesus set me free. Tuhan Yesus melepaskan saya.
we know that foolishness is the preaching of the cross to those that are perishing. Dan kebenaran Kristus itu adalah sebuah kebodohan buat mereka yang sedang terhilang. But for us that are saved is the power of God. Tapi kebenaran Kristus, Injil Kristus itu adalah kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. So I'm gonna give you guys my YouTube channel later if you guys wanna check out the videos everywhere I've been and preach the gospel. You know, if you guys for encouragement, because I know that God is wanting to use you here in Indonesia, because Indonesia really needs children of God to proclaim the gospel in truth and in deed. Yes. Jadi saya mau men-sharing, saya bisa men-sharingkan, membagikan tentang channel YouTube saya, dan kalian bisa pakai itu juga untuk memberitakan Injil ke seluruh orang di Indonesia, karena di Indonesia ini benar-benar kita di Indonesia ini benar-benar orang-orang banyak yang terhilang dan untuk membutuhkan firman Tuhan dalam kebenaran dan perbuatan kita. You don't have to translate this. It's just give them a little, you know, see of what when we go on the streets, we just proclaim the gospel. We pray, and we ask God to lead us, to guide us, and to do His will in us. Yes. So praise and glory be to God. How's everybody doing today? Ladies and gentlemen, we're here to proclaim the good news of the Lord Jesus Christ. Heaven or hell, where would you go? Time is running out. Time is short. Repent of your sins, for the wages of sin is death. Death, eternal separation from the living God, and eternal hellfire. Repent, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Seek the truth today. What is the truth? It's not found in this world, but in the Word of God. Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. No man comes to the Father, but only through me. Love not the world, my friend. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts, but ask Jesus to come into your life. Love not the world or the things of the world. Don't you know that the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life are not of God? They're of this world, and this world is passing away. My friend, I care for your soul. I'm not here to condemn you. I'm not here to judge you. But I'm here because Jesus Christ loves you. And I love you, my friend. And it's not the will of God the Father that none should perish, but that all to come to the saving knowledge of the truth of the Lord Jesus Christ. For God so loved you, my friend. God loves you. God died for you. Will you give Him a chance today and seek Him with all your heart? For he who seeks Him with all their hearts shall find Him. Trust in Him, my friend. Today is the day of salvation. Do not wait another moment. Do not wait another day, for tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Acknowledge Him, my friend. Today is the day. I'm pleading for your soul. Don't go to hell. Jesus loves you. He doesn't want you to burn in hell, my friend. Come to the saving knowledge of the truth today. Trust in Him. Acknowledge Him. Yes. Give Him the glory Yes. today, my friend. Come to the saving knowledge of the truth. Heaven or hell, where would you go, my friend? Jesus is coming back soon. Don't die in your sins without knowing Jesus Christ. God loves you, my friend. That's just an example of we go out and preach. Itu adalah and share the contoh gospel. ketika kita memberitakan Injil di jalan-jalan dengan teriak-teriak seperti itu. We love people and we will tell them Kita cinta orang-orang dan kita memberitahu mereka the truth. kebenaran. Because unless they know the truth, Ketika mereka tidak menerima kebenaran, they will perish. mereka akan binasa.
And God has called us Dan Tuhan telah memanggil to kita proclaim the good news to the untuk lost. memberitakan kabar baik kepada yang terhilang. So thank you for your time, guys. Terima kasih atas waktu Anda. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. I should not want. Aku tidak akan kekurangan He apapun. makes me lie down Dia membaringkan in aku green pastures. di rumput yang hijau. He leads me beside the still waters. Dia membawa aku kepada air yang tenang. He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. He leads me in paths of righteousness Dia menuntun aku di jalan for kebenaran His name's sake. karena namanya. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, Ya, walaupun aku berjalan Kekelaman. dalam lembah I kekelaman, will fear no evil, aku tidak takut bahaya for you are with me. karena Engkau Your besertaku. rod and your staff, they comfort me. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. You prepare a table Kau menyiapkan hidangan in the presence of my enemies. di hadapan lawan-lawanku. You anoint my head with oil. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, Cup runs over. Apalah ya. ke Pialaku. pialaku penuh menimba. Surely goodness and mercy Hanya kebajikan dan kemurahan saja follow me all the yang days akan of my life. mengikuti aku And I will selama-lamanya. dwell in the house of the Lord Dan- forever. Tinggal dalam Dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. seumur hidup. Musma 23? Mazmur. Mazmur 23. Okay. Itulah Mazmur 23. Terima kasih. Glory be unto God. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan pada Mas Tuhan. Ya, ini buat kita ya, biar anak-anak muda ini melalui apa yang Brother Frank sudah bagikan kepada kita ya, kalian bisa melihat karena di Indonesia mungkin nggak ada ya Tidak ada. menginjil jalanan. There is no There is no preacher. preacher in Indonesia. Mungkin ditangkap mungkin. Nggak ada, belum juga. Dan mungkin atau budayanya ya, saya nggak tahu lah. Mungkin budaya di Indonesia agak berbeda. Tapi puji Tuhan kita We bisa. don't have none, but after today, we're gonna have a couple right here. Habis ini adalah jadi ada yang jadi penginjil jalanan. jadi kalian biar dapat wawasan lah ya, gambaran melayani Tuhan ya. Brother Frank, dan saya coba mengambil suatu pelajaran yang memetik pelajaran buat kita ya, anak-anak muda, buat kita semua ya. Jadi ada suatu panggilan ya dalam hidup kita. Mungkin tiap orang bisa berbeda-beda, tapi saya melihat dari Brother Frank ini yang sudah dibagikan ya, maksudnya gini, maaf ya, kita ini mungkin sering kita ini Kristen sejak lahir ya, born as a Christian ya, setiap kita tanpa sadar kalau kita sejak kecil sudah Kristen itu kita nggak mengalami gitu loh saudara ya, nggak mengalami sesuatu yang apa ya, hidup. Jadi ya karena Kristen kita jadi kayak KTP, Kristen kita kayak ya sekedar karena kita beragama Kristen. Tapi walaupun kita sejak lahir Kristen, kita perlu ngalami. Jadi di Amerika kan setiap orang kebanyakan ya ngomongnya sih Kristen kan ngakunya ya. Tapi ya itu tadi hidup dalam dosa, narkoba, mabuk, ya pesta pora segala macam. Tapi Frank dalam kehancuran hidupnya seperti tadi ya disaksikan. Saya dulu maaf ya, saya mikir gini, mungkin tidak semua orang harus ngalami sesuatu yang perjumpaan dengan Tuhan yang private ya, pribadi, ngalami seperti, tapi saya pikir-pikir kayaknya perlu gitu ya. Saya pikir setiap kita anak-anak Tuhan harus ngalami gitu, ngalami Tuhan Yesus. Enggak pernah saya renungkan, saya dulu ya, gitu. Saya mikirnya mungkin itu mungkin untuk orang-orang tertentu ya, untuk dipanggil karena ada misi khusus, ada panggilan khusus. Tapi saya berpikir setiap kita harusnya sih ngalami hal seperti itu. Tadi saya nggak sengaja cerita-cerita sama Frank ya. Saya sendiri pun dipanggil Tuhan juga seperti itu ya. Walaupun saya Kristen sejak lahir ya, tapi ya hidup dalam dosa ya, karu-karuan gitu ya. Sampai umur 20 saya tadi, makanya dia ngomong saya dipanggil Tuhan seperti pastor Anda gitu. Nggak sengaja tadi waktu makan ngomong-ngomong, saya juga ngalami didatangi Tuhan Yesus ya, seperti cahaya gitu. Mungkin nggak seterang yang dilihat Frank ya, tapi ada satu cahaya, ada suara yang lembut memanggil saya, melembutkan hati saya yang keras, yang kasar jadi. Dan itulah yang mengubah hidup saya gitu saya ya, dan membuat saya melayani Tuhan sampai hari ini. Mungkin tidak semua orang harus jadi pendeta, penginjil jalanan,
Anda bisa jadi dokter mungkin, farmakologi, bisa jadi apapun lah ya, karyawan, pengusaha. Tapi hidup kita yang ketika kita serahkan kepada Tuhan, ada panggilan Tuhan berbeda ya, berbeda lah. Makanya saya kok ingin malam ini sebelum kita akhiri ya, saya pengen ngajak doa. Saya kepingin rindukan gitu. Ini coba rindukan, buka hati. Saudara sudah dengar ya. Dan saya ini hari-hari ini sudah lihat belum yang saya sudah berikan kepada kalian ya, untuk melihat channel Hidup Untuk Bersaksi itu ya. Banyak orang-orang Muslim. Sekarang ini banyak orang Muslim di channel Hidup Bersaksi itu, mereka bersaksi, mereka ketemu Yesus gitu loh. Banyak itu. Ada Fatimah Saktidia, ada beberapa orang, saya lupa namanya. Ini kamu tak bisa lihat ya, Bu ya. Itu dia tuh malah sempat ikut satu organisasi NII, Negara Islam Indonesia. Orang-orang yang garis keras semua, mereka ini sulit untuk diinjili itu nggak mungkin gitu kayaknya. Tapi mereka bisa ketemu Yesus itu. Luar biasa, banyak orang ketemu dengan Yesus. Nah, makanya yang kita sendiri anak-anak Tuhan yang ngomongnya mengenal Yesus ya, percaya Yesus, tapi kok nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus itu kan, maksud saya kan, ya apa gitu ya. Itu nggak ketemu Tuhan Yesus. Ojo ngantuk sih, jauh-jauh ke sini sayang kalau ngantuk. Coba dilawan lah ngantuknya ya. Ini enak suasana di sini ya. Gak apa-apa, nikmati aja malam yang panjang ya. Nanti juga bakar-bakar segala macam. Tapi sebelum ini saya tertarik, kok kepingin ajak kalian ini loh apa? Saya ingin membagikan ini ya tadi ya. Pernah enggak sih kalian ketemu Tuhan Yesus? Ya? Pernah ketemu Tuhan Yesus ya? Belum. Belum ya? Gak ngalami ya? Kepingin enggak gitu loh? Loh kepingin enggak? Saya tanya kok kau. Kepingin enggak? Loh sekarang banyak loh orang-orang Muslim ketemu Yesus, didatangi Yesus dan mereka akhirnya menerima Yesus gitu. Seperti Frank tadi kan, siapa yang nginjilin dia? Tiba-tiba dia datang, didatangi itu duduk di taman tadi ya, datangi. Nah, harusnya kita anak-anak Tuhan, saya dulu pikir itu untuk, saya makanya jarang cerita kesaksian saya ketemu Yesus karena saya pikir saya simpen lah ya untuk, karena enggak semua orang ngalamin. Tapi saya pikir kok berapa hari ini di akhir-akhir zaman ini kok banyak orang ngalami ketemu Yesus gitu. Nah, saya melihat sayang kalau kita anak-anak Tuhan sampai enggak ngalami gitu ya. Makanya saya kepingin ambil waktu yang ada ini singkat ini doa ya. Habis ini saya ingin kita ambil waktu berdoa sebelum kita akhiri sesi kita ini ya. Saya kepingin Anda ambil waktu, ojo ngantuk loh ya. Dilawan ngantuknya. Kalau ngantuk rugi, jauh-jauh ke sini ngantuk tidur di rumahnya masing-masing ya, sayang ya. Bisa kumpul-kumpul begini, saya sambil tak duduk di sini ya. Jadi ayo santai aja, relax ya. Buka hati gitu ya. Ayo rindu ya Tuhan, pengen ketemu Engkau Yesus ya, pengen berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meet Jesus ya, in private, secara pribadi. Anda bisa ketemu ya macam-macam, mungkin bisa sinar gitu ya, atau mungkin ada suara yang pokoknya ngalami Yesus datang dalam hidup saya ini. Jadi kalau ngalami itu beda nanti, benar-benar imannya itu mantep gitu loh, ya benar-benar ada Yesus itu. Saya mau tanya, Yesus itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Nah sekarang kamu tahu kalau ada itu dari mana? Nah ini loh. Nah percaya dari mana? Oh banyak pendeta tulisannya Alkitab. Kalau saya bukan cuma itu, ketemu sendiri gitu, dengar sendiri loh. Kan lebih apa? Ketemu sendiri loh sama Tuhan Yesus. Amin. Coba ayo ya. Jadi ya saya harap hari ini bisa ngalami ya. Kalau enggak, maksudnya gini loh. Saya kan kita enggak bisa atur Tuhan ya. Nanti pulang coba praktek gitu loh. Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan, pengen berjumpa dengan Tuhan. Nanti sudah, kalau ngalami sendiri sudah kuat imanmu, kamu enggak bingung ngomongan karena aku ketemu Yesus sendiri loh, ngalami Yesus sendiri loh. Gitu ya. Ayo kita doa ya, ambil waktu berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa,
ini akhir zaman Tuhan. Aku udah banyak dengar, banyak lihat orang-orang dan ngalami sendiri Yesus secara pribadi. Bahkan saudara Frank tadi sudah juga membagikan dia sendiri alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di saat yang indah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu rindu, hamba-Mu kepingin supaya anak-anak-Mu juga mereka dapat kesempatan, dapat berkat ini Tuhan, untuk mereka mengalami Engkau Tuhan Yesus. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mereka sembah. Mereka ketemu berjumpa dengan Engkau Yesus yang mereka yakini, mereka imani, yang mereka ikuti. Tapi kalau mungkin selama ini mereka percaya Yesus, mereka ikut Engkau Tuhan Yesus hanya karena dari khotbahnya pendeta, hanya karena ya dari omongan orang, hanya dari ya karena sudah beragama Kristen. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar malam ini sesuatu yang spesial terjadi Tuhan buat anak-anak-Mu ini. Mereka ketemu sendiri dengan Engkau. Datang Tuhan, datang dalam hidup mereka Tuhan, datang kepada pribadi mereka Tuhan. Biarkan mereka mendengar suara-Mu Tuhan. Biarkan mereka merasakan Engkau menyentuh mereka. Engkau datang dalam hidup mereka. Coba buka hati saudaraku ya. Buka hati. Buka hatimu. Buka hatimu. Undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus. Tuhan. Bukan berarti saya tidak yakin Anda bukan anak Tuhan. Tidak, saya percaya Anda sudah percaya Yesus Anda anak Tuhan. Tapi malam ini saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin share satunya, membagikan apa yang pengalaman saya dengan Tuhan, perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi. Anda juga ngalami. Anda bukan jadi orang Kristen karena ikut-ikutan. Anda bukan jadi orang Kristen ya karena agamamu Kristen, KTP-mu Kristen, karena engkau lahir di keluarga Kristen. Tapi engkau jadi Kristen, pengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang datang memanggilmu. Yesus sendiri yang datang dalam hidupmu. Ayo, undang Dia. Buka hatimu. Datang Tuhan Yesus. Kami mengundang, kami membuka hati. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, mari datang untuk menjumpai anak-anak-Mu ini, menjumpai kami. Karena kami rindu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau datang. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu sejenak Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan jiwamu, hatimu, pikiranmu, arahkan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi. Arahkan kepada Tuhan Yesus. Cari Dia. Cari wajahnya. Haleluya, haleluya. Sambil nyanyi lagu ini yuk sebelum nanti kita akhiri, kita berdoa. Saya rindu saat kita memujikan, menyembah Tuhan melalui pujian ini, Anda mengalami apa yang dipujikan oleh pujian ini. Ku cari wajah-Mu. Apa yang kau temukan, saudaraku? Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh,
dariku. Jangan cuma nyanyi, tapi apa yang ada dalam pujian ini kau alami sendiri. Ku panggil namamu. Saat kita memanggil, apa yang terjadi? Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sekali lagi ku cari wajahmu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saat ku panggil namamu ya Tuhan, mari panggil sama-sama. Ku panggil namamu. Kita temukan jawaban Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kadang kita berpikir Tuhan Yesus itu datang pada orang-orang yang suci saja, yang kudus hidupnya. Tapi saya orang berdosa, saya orang yang kotor, saya orang yang penuh dengan kejahatan, saya orang yang terhilang. Apa Tuhan Yesus bisa datang kepada saya? Dengar kesaksian Frank tadi, saudara. Yesus datang di saat hidupnya broken, saat hidupnya hancur, di saat hidupnya tidak karu-karuan, di saat tidak punya harapan, putus asa. Yesus datang dalam kehidupan saudara Frank. Saya pun ketika Yesus datang kepada saya itu bukan dalam keadaan yang baik, saudara. Hidup saya lagi hidup dalam dosa. Hidup saya sedang gak karu-karuan. Tapi Yesus datang. Kok bisa? Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Aku datang untuk orang-orang yang terhilang. Aku mencari apa? Ketika justru keadaanmu ketika putus asa, ketika keadaanmu hancur, ketika keadaanmu gak karu-karuan, orang berpikir gak punya harapan. Justru saat itulah sesungguhnya Yesus yang cari. Yesus datang menyelamatkan, untuk mencari. Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Yesus datang untuk menemukan yang hilang, untuk mendapatkan yang berdosa, untuk menyembuhkan
yang sakit, untuk memulihkan yang putus asa. Justru ketika keadaanmu sedang tidak baik, Tuhan mau datang, Tuhan mau selamatkanmu, Tuhan mau tarik, Tuhan mau angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia sedang mengulurkan tangannya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang rindu? Tangannya Tuhan Yesus terulur dan menerima uluran tangan Yesus dan berkata, ini aku Tuhan. Aku perlu Engkau. Ini aku Tuhan. Tarik. Draw me near to where you are. Bawa aku Tuhan untuk mendekat. Tarik aku mendekat kepada. Selamatkan aku Tuhan. Angkat hidupku Tuhan. Siapa yang dengan rendah hati rasakan mau menerima uluran tangan Yesus sedang datang saat ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan Yesus yang sedang mengulurkan tangannya. Haleluya. Dan rasakan dan biarkan tangan Tuhan Yesus mengangkatmu, menarikmu. Tuhan, Yesus, mari Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai kau rasakan, alami sendiri, alami. Ya lagi kau angkat tangan bukan pada saya, kau sedang mengulurkan tanganmu pada Tuhan Yesus. Kau mau supaya dia mengangkat, dia memegang tanganmu, menarikmu, mengangkatmu keluar mungkin dari lumpur yang selama ini membuat kau tenggelam, yang menarik, membawamu merosot turun. Ya Tuhan angkat, ya Tuhan angkat tangannya terbuka, menunggulah. Siapa yang rindu tak tersembuh, sampai kau ngalami sendiri, sampai kau ngerasakan tangan Yesus, kuasa Allah. Tangannya terbuka, terima sama, menunggulah. Alami kuasa Allah dalam hidupmu, tak tersembunyi. Kuasa, haleluya, haleluya, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, kalau Frank ngalami
saya ngalamin, beberapa orang temu Yesus ngalami, dan saya juga Tuhan Yesus, saya juga mau Tuhan, saya rindu menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, saya juga ngomong sama Yesus, saya juga Tuhan, aku mau juga Tuhan, aku rindu juga Tuhan. Berikan aku pengalaman Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Aku juga mau Tuhan, aku mau Tuhan. Ngomong sama Yesus sendiri. Justru engkau yang mungkin sedang terpuruk, engkau yang sedang putus asa, engkau yang hopeless, engkau yang gak punya pengharapan, rasanya gak ngerti hidup ini seperti apa. Engkau butuh Yesus, engkau butuh tangan Yesus mengangkatmu. Datang pada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa tolong Anda, siapapun tidak bisa tolong Anda, hanya Yesus yang dapat menolong. Dan hanya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa. Tak tersembunyi kuasa Ikina lama shikira lama lama shi iya lama su Ikina lama shara lama ya lama se Ikina lama she Kasih Tuhan. Inilah doa kami, kerinduan kami, doa hamba-Mu. Secara khusus ingin berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka juga Tuhan alami Yesus, alami Engkau sendiri ya Yesus. Mereka juga ketemu, berjumpa secara pribadi. Mata mereka melihat-Mu, memandang-Mu. Mereka sendiri mendengar suara-Mu, melihat Engkau, ketemu Engkau secara pribadi. Dan hidup mereka diubahkan ya Tuhan. Untuk mereka bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Dan mereka mendengar panggilan-Mu. Dan mereka mendengar suara-Mu yang lembut memanggil mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri, saya kepingin satu lagu lagi. Dengar, dan saya rindu anak-anak muda di tempat ini memiliki telinga seorang murid, memiliki telinga yang peka. Saya berdoa Anda mendengar suara Tuhan. Anda mendengar Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia naik satu nada lagi. Dengar, haleluya. Dengar dia panggil nama. Kita tidak cuma nyanyi, tapi ini benar-benar terjadi. Apa yang kita pujikan terjadi. Engkau mendengar panggil namamu. Engkau dengar panggilannya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi, agak tinggi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar namamu dipanggilnya. Kau mendengar suaranya memanggilmu, dan kau menjawab dia. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Karena kau mendengar dia memanggil namamu. Dia memanggil masing-masing dombanya menurut namanya. Namamu dipanggilnya, dan kau mendengar namamu dipanggilnya. Jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dalam nama Yesus. Berikan telinga seorang murid dalam nama Yesus. Berikan telinga yang mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Juga dia panggil. Mari sama-sama aku menjawabnya ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Tuhan memanggil. Jawab ya, ya. Dari hatimu, adik-adikku, anak-anakku semua. Ya, kepada Tuhan Yesus. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya.
Yes, yes. Ya. Makasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba sudah melayani mereka selama ini. Sekarang hamba-Mu serahkan mereka kepadamu sendiri. Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang menjumpai mereka, melayani mereka, mengajar mereka, memanggil mereka, memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka. Tuhan, ya doa hamba-Mu supaya Engkau datang buat hidup mereka. Datang dalam hidup mereka masing-masing. Dan mereka akan mendengar sendiri suara-Mu. Mereka akan melihat Engkau sendiri. Mereka merasakan Engkau sendiri. Mereka sendiri akan merasakan Engkau. Mereka sendiri akan mendengar Engkau. Mereka sendiri akan melihat Engkau. Mereka sendiri yang mengalami Engkau. Berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa hamba-Mu, kerinduan hamba-Mu. Supaya anak-anak muda ini Tuhan memiliki Engkau real, nyata, sungguh-sungguh ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Engkau ada dalam hidup mereka. Dan mereka hidup di dalam Engkau. Dan mereka merasakan itu, mereka mengalami itu. Yesus ada di dalam anak-anak-Mu. Yesus Engkau ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu terus membangun persekutuan, fellowship, komunion dengan Engkau, communication dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya menjadi pengantara saja, mempertunangkan saja. Hamba-hamba Tuhan kami hanya melayani supaya mereka membawa mereka ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba Tuhan hanya bisa memperkenalkan, membawa kepada Tuhan Yesus, tapi Yesus sendiri yang akan hadir dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat ibadah yang singkat sederhana ini, ibadah yang kami nikmati bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar mungkin kami juga akan berfellowship, menikmati kebersamaan kami, dan kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bersama kami, dan kami merasakan keindahan-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Di saat kami beraktivitas apapun bersama-sama, games atau makan bareng apapun itu, kami bisa merasakan kasih tidak seperti yang dunia, kasih seperti yang ada dalam dunia, tapi kasih dari Bapa di sorga
kamu juga bisa punya sukacita yang dari sorga, bukan sukacita yang dari dunia. Damai sejahtera dari sorga. Kami nikmati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan sudah